Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah dengan NIM 210403500018. Nah, teman-teman, maksud dan tujuan dari video ini adalah sebagai bentuk pelaporan untuk laporan supervisi pendidikan yang dilaksanakan di SMP 1 Angkasa. Nah, tugas ini menjadi tugas akhir di mata kuliah pengawasan pendidikan. Oke, ada di dalam laporan ini terdapat sebuah latar belakang, yang mana latar belakangnya adalah Permenpan dan RB nomor 14 tahun 2016 tentang perubahan atas Permenpan dan RB nomor 21 tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya. Kemudian pengembangan Permendiknas nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Khusus lampiran 3 menyusun program pelaksanaan, pembinaan, memantau pelaksanaan SNP, melaksanakan PKG dan PKS, melaksanakan evaluasi dan BIMLAT, membimbing pengawas madrasah muda dan madya. Nah, dalam laporan ini menyajikan pelaksanaan monitoring atau pemantauan pelaksanaan SNP dan pembinaan atau pendampingan guru dan kepala sekolah. Nah, penulis berharap laporan pengawasan ini bisa menjadi pertimbangan untuk kepala dinas dalam memberikan kebijakan yang lebih tepat dalam upaya meningkatkan penjaminan mutu pendidikan. Nah, adapun tujuan dari dilaksanakannya supervisi ini yang pertama yaitu adalah agar terdapat peningkatan kompetensi kepala sekolah, guru, dan juga tenaga kependidikan pada satuan pendidikan. Nah, sasaran dari pembinaan ini adalah kepala sekolah sebagai manajer di sekolah dan para guru sebagai ujung tombak untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan, sikap, dan tingkah laku dalam proses pembelajaran serta staf pegawai yang membantu administrasi pelaksanaan seluruh proses kegiatan belajar. Nah, selanjutnya adapun yang menjadi kerangka berpikir dari laporan ini, yaitu yang pertama, supervisi itu dirumuskan sebagai pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Nah, ini merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh Depdiknas pada tahun 1994. Kemudian juga dikatakan bahwa supervisi kepala madrasah ini atau kepala sekolah itu dimaksudkan untuk perbaikan manajemen atau pengelolaan sekolah dan peningkatan serta pengayaan kiat-kiat kepemimpinan. Sedangkan supervisi PBM sendiri itu lebih ditujukan kepada guru, karena gurulah yang mengelola PBM tersebut. Kemudian ada pendekatan dan metode, di mana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat kolaboratif. Kemudian metode yang digunakan ada 3, yaitu mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, di mana persiapan yang pertama itu melakukan komunikasi dan juga kolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Kemudian di pelaksanaan, pengawas meminta guru menyiapkan perangkat pembelajaran, kemudian meminta guru mengumpulkan sampel dari perangkat pembelajaran. Yang ketiga itu pengawas mengoreksi perangkat pembelajaran dari guru, kemudian guru melakukan pembelajaran yang dihadiri atau dipantau oleh pengawas. Dan yang terakhir yaitu pengawas melaksanakan observasi menggunakan instrumen khusus untuk observasi pembelajaran.
Nah, yang ketiga yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ada 3. Yang pertama itu evaluasi hasil pembinaan guru, yang kedua evaluasi hasil pembinaan kepala sekolah, dan yang ketiga evaluasi hasil monitoring pelaksanaan ulangan umum semester atau penilaian akhir tahun sekolah dan juga ujian akhir. Nah, adapun yang menjadi hasil dari supervisi ini ada 3. Yang pertama, hasil supervisi persiapan pelaksanaan pembelajaran. Nah, dari hasil analisis data menggambarkan bahwa sebagian besar guru di SMP Angkasa tahun pelajaran 2020-2021 sudah dapat menyusun perangkat pembelajaran dengan baik, yakni sebesar 88%, dan selebihnya merupakan guru yang masih di bawah standar dan juga masih sangat memerlukan bimbingan dan penyusunan perangkat pembelajaran karena dari analisis diperoleh jumlah presentasi yang masih tergolong besar. Kemudian hasil supervisi yang kedua yaitu terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Nah, dari hasil pelaksanaan supervisi pembelajaran diperoleh data bahwa sebanyak 60% guru dapat mengajar dengan kategori baik sekali dan sebanyak 35% guru mengajar dengan kategori baik. Dan di sekolah ini ada 5% guru dengan kemampuan mengajar yang cukup. Nah, data tersebut menggambarkan bahwa kemampuan mengajar guru pada SMP 1 Angkasa itu lebih baik dari kemampuan guru dalam menyusun program pembelajaran. Nah, untuk hasil yang ketiga yaitu hasil supervisi kepala sekolah. Dari analisis dan pengamatan yang dilakukan kepala sekolah terlihat aktif melakukan rapat koordinasi bersama dengan para guru dan juga tenaga kependidikan yang ada di SMP 1 Angkasa, dan juga diperoleh persentase sebesar 50% untuk seberapa sering dan seberapa intens kepala sekolah berkomunikasi dengan guru untuk setiap harinya. Nah, kepala sekolah SMP 1 Angkasa juga terpantau aktif dalam melakukan monitoring PBM pada setiap harinya dengan cara masuk ke dalam setiap kelas. Nah, teman-teman, dari hasil supervisi tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, supervisi PBM untuk guru. Gambaran hasil pemantauan pelaksanaan pembelajaran oleh guru di wilayah binaan itu menunjukkan bahwa masih ditemukan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian sekaligus masukan bagi pelaksanaan pembinaan pada tahun ajaran selanjutnya. Kemudian yang kedua, supervisi kepala sekolah. Nah, ada 3 kesimpulan yang bisa ditarik dari supervisi kepala sekolah. Yang pertama, supervisi atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah itu belum tersistem dengan baik. Yang kedua, sekolah belum memberikan fasilitas pelaksanaan pembelajaran dengan sepenuhnya. Dan yang ketiga, yaitu kepala sekolah masih kurang dalam memantau dan mendampingi guru-guru dalam proses belajar mengajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu yahdi ilal khairi wal amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.